Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Sudah siapkan untuk belajar matematika kelas 8? Ya, kita mulai dengan materi kita yang bab kedua, yaitu relasi dan fungsi. Mari siapkan dulu buku catatannya, buku tulisnya ya, buku tugasnya untuk mencatat, merangkum materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Ya, sudah mandi kan? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ yang akan diajarkan oleh sekolah kita pada pagi hari ini. Ya, kita mulai dengan belajar matematika bab 2, yaitu relasi dan fungsi. Untuk kelas 8 bersama Bu Murni ya. Ya, kita mulai. Pengertian relasi. Relasi adalah relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota-anggota DB. Ya, nanti kalian bisa melihat di sini relasinya itu apa. Misalkan 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3. Ingat ya, kalau kamu nggak belajar nggak mungkin bisa, karena ini materi baru. Di SD juga belum pernah, maka pelajari, dibuka bukunya, buka buku paketnya supaya lebih jelas. Kalian juga bisa belajar dari media yang lain, misalkan dari YouTube atau dari Google, silahkan. Lanjutkan dengan hubungan. Relasi adalah hubungan, ya. Relasi adalah hubungan. Maka hubungan faktor dari dan lebih dari disebut dengan relasi. Jadi hubungan ini, hubungan 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3, ini hubungan faktor dari dan lebih dari disebut dengan relasi atau hubungan. Paham ya? Jadi relasi itu adalah hubungan antara himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, kita perhatikan lembar diskusi kita pada kali ini. Diketahui A adalah himpunan X demikian hingga 2 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 7X bilang prima. Kemudian B adalah himpunan X demikian hingga 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6, dan X anggota bilangan asli. Tulislah anggota-anggota himpunan A dan himpunan B. Tunjukkan relasi atau faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, diagram grafik Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di sini relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, grafik Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dari contoh soal ini tadi kalian bisa melihat jawabannya. Perhatikan di sini. Iya. A adalah himpunan X sedemikian hingga 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 7, X anggota bilangan prima. Anggota himpunan A adalah 2, 3, 5. Paham ya? Jadi anggota himpunan ini, A ini adalah 2, 3, dan 5, karena bilangan prima yang lebih kecil dari 7 itu ini. Kemudian untuk yang B adalah himpunan X demikian hingga 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6 bilangan asli. Maka anggotanya B adalah 3, 4, 5, 6. Ini sudah pernah kita pelajari pada saat kita bicara himpunan di kelas 7. Sekarang kamu lihat di sini diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A itu anggotanya 2, 3, 5. Ini himpunan A. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Kalau digambarkan dalam diagram panah itu, nanti himpunannya dituliskan dalam kolom seperti ini. Himpunan A dan himpunan B, kemudian diikuti dengan panah. Kalau faktor dari berarti ini 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6, dan 5 faktor dari 5. Ini adalah diagram panahnya. Paham? Ya, diagram panah cirinya adalah ada panahnya. Dan ini anggotanya diberi titik-titik. Ya, di depannya, kalau ini di belakangnya. Begitu ya. Ya, sekarang dengan diagram Cartesius. Dari soal tadi,
kita bisa menggambarkan diagram kartesiusnya seperti ini. Diagram kartesius seperti kita pada saat belajar bidang koordinat, hanya di sini bicara mengenai himpunan A dan himpunan B. Di sini jaraknya harus sama, ini 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6. Nah, yang kita hubungkan yaitu ini 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 3, diberi titik nih ya, ini titiknya. Kemudian 3 juga faktor dari 6, 5 faktor dari 5. Jadi hubungannya itu, relasinya itu diberi noktah atau titik seperti ini. Paham ya? Itu adalah diagram kartesius atau grafik kartesius. Telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Lanjut. Sedangkan kalau himpunan pasangan berurutan, namanya pasangan berarti dia dua-dua. Jadi himpunan jadinya adalah kurung kurawal, karena titik maka ada kurungnya, kurung kecil. 2,4 ini 2 pasangannya 4. 2 dengan 6 berarti 2 pasangannya 6. 3, 3, ini 3, 3. 3, 6. 3, 6 di sini. Kemudian 5, 5, ini 5, 5. Ini adalah grafik kartesius dari contoh soal tadi. Begitu ya. Kemudian ini himpunan pasangan berurutannya. Jadi ada 3 yaitu diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Itu relasi dapat dinyatakan seperti itu. Lanjut. Sekarang fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Apa artinya fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A atau himpunan D adalah relasi khusus. Di relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Tepat satu ya. Tepat satu dengan anggota B. Misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Setiap orang pasti mempunyai satu tanggal lahir. Tidak mungkin orang lahir ada 2, itu kan nggak mungkin, mesti 1. Himpunan orang dengan ukuran sepatu. Satu orang itu dia mempunyai ukuran sepatu sendiri-sendiri. Satu orang punya satu ukuran sepatu. Kemudian himpunan negara dengan ibu kota. Setiap negara pasti dia punya ibu kota negara. Misalnya seperti itu. Tetapi seperti ini tadi, himpunan orang dengan tanggal lahir, ini satu orang mempunyai satu tanggal lahir, tapi tanggal lahir ini bisa dimiliki oleh beberapa orang. Demikian juga himpunan orang dengan ukuran sepatu. Ukuran sepatu ini bisa dipakai oleh beberapa orang, tapi satu orang pasti mempunyai satu ukuran sepatu. Begitu ya. Contohnya seperti ini. Istilah-istilah pada fungsi atau pemetakan. Ya, misalkan ini ada 4 anak yaitu Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Dia mempunyai ukuran sepatu. Ade mempunyai ukuran sepatu 41. Bobo 38, Cece 38, kemudian Dimas 39. Nah, ini Ade ini ukuran sepatunya 41. Tapi ukuran 38 ini bisa dipakai oleh 2 orang yaitu Bobo dan Cece. Pada fungsi atau pemetaan terdapat beberapa istilah, yaitu ada domain, kodomain, dan ring. Domain itu apa? Domain adalah daerah asal. Daerah asal itu himpunan A ini, ya. Jadi ada Ade, kemudian ada Bobo, ada Cece, ada Dimas. Kemudian kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah ini yang dipasangkan ini. Jadi himpunan B. Ada 38, 39, 40, 41, 42. Kemudian ring itu darah hasil, darah yang dipakai, yaitu ini 38, 40, 42. Oh berarti ini 40 ini. Karena memang gambarnya tidak begitu jelas ya. Yang penting kamu tahu ringnya dari contoh ini, ya. Sekarang kita teruskan dengan
pada fungsi tadi. Ini ya. Iya. Ciri-ciri fungsi diagram panah merupakan fungsi pemetaan setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Jadi kalau fungsi itu cirinya ini, anggota sebelah kiri ini hanya berhubungan satu, jadi dipasangkan dengan satu. Tapi anggota sebelah kanan ini boleh dipakai oleh beberapa orang. Tapi kalau A ini dia hanya punya satu pasangan. Itu ciri daripada fungsi atau pemetaan. Sekarang perhatikan sini, faktor dari. Kamu lihat di sini, apakah faktor dari A ke B ini juga merupakan fungsi? Fungsi bukan ini? Bukan. Karena apa? Karena ini hanya punya hubungan dua saja. Ada yang tidak punya hubungan, maka ini bukan fungsi. Kalau fungsi itu semua punya hubungan. Ini ya dari anggota asalnya, domainnya 3, 2, 3, 5 punya pasangan dengan kodomainnya. Tapi di sini nggak boleh double, harus cukup satu. Ini perhatikan, ini bukan fungsi, ya, bukan fungsi. Saya ulang, ini bukan fungsi karena ini ada yang double, ya. Ini meskipun ini punya berpasangan, tapi ini tidak boleh ada yang double. Paham ya? Itu bukan fungsi atau bukan pemetaan. Lanjut. Nah ini, kalau diagram Kartesiusnya, perhatikan, ya. Pada diagram Kartesius, ini AD mempunyai ukuran sepatu 42. Kemudian ini Bobo 38, CC 38, Dimas 40. Ini diagram Kartesius ini merupakan fungsi. Karena setiap titik ini AD, Bobo, CC, Dimas hanya mempunyai satu ukuran sepatu. Jadi tidak ada yang double. Maka diagram Kartesius ini juga merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Karena setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu titik. Kalau lebih dari satu titik berarti dia bukan fungsi. Begitu ya? Ya. Sekarang ini, perhatikan ini. Ini faktor dari tadi ya. 2 merupakan faktor dari 4. 2 faktor dari 6. Dari sini dilihat ini. 2 ini kan daerah asal, domainnya. Dia berpasangan dengan 4 dan 6. Maka ini bukan fungsi. Ini ada yang mempunyai double pasangan, ini juga bukan fungsi, tapi ini relasi, ini bukan fungsi. Faktor dari, ya. Nah sekarang ini ukuran sepatu tadi, ya. Ini AD 42. Bobo 38, CC 38, Dimas 42. Fungsi bukan ini. Ini fungsi karena ini masing-masing anak mempunyai satu ukuran. Ya. Kalau ini dipakai oleh beberapa orang nggak apa-apa. Ini panahnya double nggak apa-apa, tapi di sini harus panahnya hanya satu saja. Ya. Kemudian pasangan berurutan ini merupakan fungsi pemetaan atau jika setiap anggota A yang pertama tepat satu ini nggak apa-apa, ini fungsi ya untuk pemetaannya. Kalau di sebelah ini anggota sebelah kanan ini double tidak apa-apa, tapi yang penting anggota sebelah kiri himpunan A itu harus punya pasangan dan tidak boleh double. Itu adalah ciri daripada fungsi atau pemetaan. Ya, lanjut. Nah, sekarang ini faktor dari tadi. Ini fungsi bukan. Faktor dari 2 faktor dari 4, 2 faktor 6, 3 faktor dari 3, 6 faktor dari 6, 5 faktor dari 5. Ini juga bukan fungsi. Ya, pasangan berurutannya ini 2. Ya, jadi anggota yang lebih dulu dituliskan lagi itu tidak boleh. Ini bukan fungsi. Meskipun ini relasi,
Tapi ini bukan fungsi atau pemetaan. Jadi kalau fungsi itu anggota yang pertama tidak boleh ditulis berurutan 2 kali, itu tidak boleh. Itu adalah ciri daripada fungsi. Sekarang menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ini ya, rumusnya adalah ini, NB pangkat NA. Jadi kalau diketahui himpunan A itu A, B, C, dan B, P, Q, R, maka NA-nya, banyaknya anggota himpunan A ada 3, banyaknya anggota himpunan B ada 4. Sehingga banyaknya pemetaan dari A ke B, yaitu ini, B pangkat A, 4 pangkat 3, ini 4 pangkat 3, yaitu 64. Tapi kalau dari B ke A, dari B ke A dibalik berarti A pangkat B. Dari B ke A berarti A pangkat B. Kalau B ke A berarti 3 pangkat 4 ini. 3 pangkat 4 yaitu 81. Ya. Lanjut dengan korespondensi satu-satu. Himpunan A dan B dikatakan berkorespondensi satu-satu jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Syarat dua himpunan berkorespondensi satu-satu jika NA sama dengan NB. Kemudian menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, rumusnya ini. N faktorial, ini N faktorial. N faktorial itu apa? Yaitu perkalian dengan bilangan sebelumnya. Jadi N kali N kurangi 1, kali N kurangi 2, dan seterusnya kali N terakhir. Ya. Jadi kali N kurangi 2, terakhir kali 1, di mana N adalah banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B. Syaratnya adalah banyaknya anggota sama. Ya. Saya kira sekian dulu anak-anak untuk materi kita pada pagi hari ini. Jika kalian belum jelas, kalian bisa buka buku paket atau juga bisa buka YouTube atau Google atau media yang lain. Yang penting kalian paham untuk pelajaran relasi dan fungsi kali ini. Ya, untuk tugasnya kalian nanti bisa buka di LMS dan saya sampaikan, saya tuliskan di materi yang paling bawah. Untuk tugasnya dikerjakan di buku tugas. Kemudian juga kalian tulis dulu di buku tugas dengan baik. Kemudian kamu siapkan bukunya kotak-kotak untuk kelas 8 ya. Dan nanti tuliskan di buku kotak-kotak karena nanti banyak menggambarnya untuk materi kelas 8. Ya. Saya akhiri sekian dulu. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan penuh semangat.